Metafora mengandung unsur-unsur yang tidak disebutkan secara prinsip. Definisi metafora menurut Beckham dan Kellow menyebut bahwa metafora merupakan suatu perbandingan yang implisit. Menurut Ullmann, membedakan jenis metafora atas 4, yakni yang pertama, metafora bercitra antropomorfik. Yang kedua, metafora bercitra hewan. Yang ketiga, metafora bercitra abstrak ke konkret. Dan yang keempat, metafora bercitra sintesis atau pertukaran tanggapan persepsi indera. Metafora bercitra antropomorfik merupakan satu gejala semesta. Para pemakai bahasa ingin membandingkan kemiripan pengalaman dengan apa yang terdapat pada dirinya atau tubuh mereka sendiri. Metafora antropomorfik dalam banyak bahasa dapat dicontohkan dengan mulut botol, jantung kota, bahu jalan, pohon yang melambai-lambai, dan lain-lain. Metafora bercitra hewan digunakan oleh pemakai bahasa untuk menggambarkan satu kondisi atau kenyataan di alam sesuai pengalaman pemakai bahasa. Metafora dengan unsur binatang cenderung dikenakan pada tanaman, misalnya kumis kucing, lidah buaya, kuping gajah. Dalam metafora bercitra hewan diungkapkan oleh Parera bahwa manusia disamakan dengan sejumlah tak terbatas binatang, misalnya dengan anjing, babi, kerbau, singa, buaya, dan seterusnya. Sehingga dalam bahasa Indonesia kita mengenal peribahasa seperti kerbau dicocok hidung, ungkapan buaya darat, dan ungkapan makian anjing lo, dan seterusnya. Metafora bercitra abstrak ke konkret adalah mengalihkan ungkapan-ungkapan yang abstrak ke ungkapan yang lebih konkret. Seringkali pengalihan ungkapan itu masih bersifat transparan, tetapi dalam beberapa kasus penelusuran etimologi perlu dipertimbangkan untuk memenuhi metafora tertentu. Metafora bercitra sinestesia merupakan salah satu tipe metafora berdasarkan pengalihan indera, pengalihan dari satu indera ke indera yang lain. Dalam ungkapan sehari-hari, orang sering mendengarkan ungkapan enak didengar. Untuk musik, walaupun makna enak selalu dikatakan dengan indera rasa, sedap dipandang mata, merupakan pengalihan dari indera rasa ke indera lihat.
Metonimia menurut Parera dapat dikelompokkan berdasarkan atribut yang mendasarinya. Misalnya metonimia dengan relasi tempat, relasi waktu, relasi atribut, metonimia berrelasi penemu atau pencipta, dan metonimia berdasarkan perbuatan. Metonimia berdasarkan atribut tempat dicontohkan oleh Parera seperti pasar Blok M disingkat Blok M sebagai singkatan nama bioskop yang terkenal di tempat tersebut pada masa tertentu, yakni Bioskop Majestic. Di tahun 60-an di Jakarta Pusat terdapat gedung bioskop megah dengan nama Metropol, dan tahun 80-an diganti dengan nama Megaria. Masing-masing daerah dikenal dengan ciri atribut yang menonjol, dan pada umumnya penduduk akan menyebutkan daerah tersebut berdasarkan ciri atribut yang terkenal. Metafora adalah kemiripan dan kesamaan tanggapan panca indera. Hubungan antara topik atau citra dapat bersifat objektif dan emotif. Berdasarkan pilihan citra yang dipakai oleh pemakai bahasa dan para penulis di berbagai bahasa, pilihan citra dapat dibedakan atas 4 kelompok, yakni yang pertama metafora bercitra antropomorfik, yang kedua metafora bercitra hewan, yang ketiga metafora bercitra abstrak ke konkret, dan yang keempat metafora bercitra sinetesia atau pertukaran tanggapan persepsi indera. Metonimia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Hubungan itu dapat berupa penemu untuk hasil penemuan, pemilik untuk barang yang dimiliki, akibat untuk sebab, sebab untuk akibat, isi untuk menyatakan kulitnya, dan sebagainya. Berdasarkan halnya dengan metafora, metonimia muncul dengan kata-kata yang telah diketahui dan saling berhubungan. Metonimia merupakan sebuah pengganti untuk sebuah objek atau perbuatan dengan atribut yang melekat pada objek atau perbuatan yang bersangkutan. Misalnya, rokok kretek dikatakan belikan saya kretek. Metonimia dapat dikelompokkan berdasarkan atribut yang mendasarinya. Misalnya, metonimia dengan relasi tempat, relasi waktu, relasi atribut, metonimia berrelasi penemu atau pencipta, dan metonimi berdasarkan perbuatan.